Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Serial Istiqomah kiat ketiga. Dasar istiqomah adalah keistiqomahan hati. Dasar istiqomah dan pondasinya adalah keistiqomahan hati. Maka barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka ia akan baik ucapan dan perbuatan anggota tubuh lahiriahnya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah lurus keimanan seorang hamba sampai istiqomah lurus hatinya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, fal aslu al istiqomah fa aslul istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhidi kama fassara innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Abu Bakrin as-Siddiq wa ghairuhu qawluhu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Famata istaqama al-qalbu istaqamu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radu amma siwahu wastaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu fa idza istaqama al-malik istaqamat junuduhu wa ra'ayahu. Dasar istiqomah adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Sebagaimana Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan selainnya menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, mereka tidak berpaling kepada selainnya, selama hati seseorang lurus di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, menghendaki Allah, mengharapkan Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah, maka luruslah anggota tubuh seluruhnya di atas ketaatan kepadanya. Karena sesungguhnya hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh, sedangkan anggota tubuh adalah pasukannya. Apabila raja itu lurus, maka lurus pula pasukannya dan rakyatnya. Di dalam Sahihain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam muqaddimah kitabnya Ighathatul Lahfan, walamma kana al-qalbu lihadhil a'dha kal malik al-mutasarrif fi junudi alladhi tasduru kulluha an amrihi. Yang artinya, tatkala hati kedudukannya bagi badan seperti raja yang berkuasa mengatur pasukannya,
semua pergerakannya berasal dari perintahnya, dan sang raja menggerakkannya sesuai dengan kehendaknya. Maka semua anggota badan di bawah pengaturan hati dan kekuasaannya. Dari hati inilah dihasilkan kelurusan dan penyimpangan. Badan mengikuti tekad kuat hati dan mengikuti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati adalah raja dari seluruh anggota badan. Dan badan itu taat terhadap perintah hati, siap menerima petunjuk hati. Tidaklah lurus suatu amal sehingga amal tersebut berasal dari tujuan dan niat hati. Dan hati itu bertanggung jawab atas seluruh amalan badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala ban. Oleh karena itu Allah berfirman, pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang salim, selamat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan dua ayat di atas dalam kitab tafsir beliau. Maksudnya adalah harta seseorang tidaklah bisa melindunginya dari azab Allah walaupun ditebus dengan emas penuh bumi, dan anak-anak laki-laki. Maksudnya adalah meskipun ditebus dengan semua anak laki-laki yang ada di muka bumi, pada hari itu tidak bermanfaat kecuali keimanan kepada Allah, memurnikan ketaatan untuk Allah semata, ikhlas dan melepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Oleh karena itu Allah berfirman, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Maksudnya adalah selamat dari kotoran dosa dan kesyirikan. Di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hati yang selamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, lihat As-Sahihah. Demikianlah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas Islam, jalan yang lurus sampai dengan akhir hayat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.